Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Nabibi dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas 3B pagi dengan NIM 41121051. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban perpajakan saya. Ya, di sini saya mulai nomor 1. Ibu Ani merupakan pemilik toko emas dan telah dilakukan sebagai PKP. Pada bulan Januari 2019 terkait transaksi penjualan emas perhiasan sebesar 150 juta, berikut biaya pembuatannya sebesar 35 juta dan penjualan emas batangan senilai 60 juta. Diminta hitung PPN atas transaksi berikut dan bagaimana mekanisme pemungutannya. Ya, PPN pemungutan dari pembeli atau PPN pengeluaran itu sebesar 2% memang sudah dari rumusnya. Dikali dengan 150 juta. 150 juta ini transaksi perhiasan Ibu Ani. 150 juta kali 2%, dapatlah kita 3 juta. PPN masukan yang dibayar oleh toko 2% dikali 35 juta sama dengan 700 ribu. Faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan, tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan perhitungan tersebut, PPN yang wajib disetor ke kas negara oleh Bu Ani senilai 3 juta. Sedangkan penjualan atas emas batangan tidak termasuk PPN senilai, melainkan PPh pasal 22. Pada bulan Juni 2019, PT ABC membangun musola di kantor untuk karyawan yang dikerjakan oleh karyawan harian dengan luas bangunan termasuk tanah 300 meter persegi dengan biaya sebesar 100 juta dan membangun villa di kawasan Puncak seluas 375 meter persegi dengan biaya sebesar 750 juta yang tidak diserahkan kepada kontraktor. Semua bangunan selesai dan digunakan awal Januari 2019. Berapa PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri ini? PPN atas villa 2% dikali 750 ribu. 2% dikali 750 ribu, kita dapat 15 juta. Yang B, kapan PPN kegiatan pembangunan sendiri harus dilunasi dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP? Pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN KMS dengan menggunakan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Yang soal nomor 2, PT Dewi Angkasa Tour dan Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha biro perjalanan wisata. Bertepat kedudukan di Jalan Raja Sudirman nomor 1 Jakarta 14420. PT Dewi Angkasa Tour dan Travel telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP 02.3445.100.5/2019 dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada Oktober 2016. PT Dewi Angkasa Tour dan Travel akan menghitung dan melaporkan PPN transaksinya. Pada tanggal 5 Oktober 2018, PT Dewi Angkasa Tour dan Travel memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Araya yang beralamat di Jalan
Margasih Bandung dengan NPWP 20335.445.060.606.000 dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta. Nilai paket wisata tersebut tiket pesawat dalam negeri sebesar 200 juta. Seluruh biayanya dilunasi. PPN-nya 10% dikali 10% dikali 400 juta dikurang 200 juta. Yang bawahnya 10% kali 10% kali 200 juta. 200 juta ini dapat dari mana? Dari 400 juta kurang 200 juta yang pengurangan atas. Jadi dapatlah pengurangan 400 juta kurang 200 juta, dapatlah 200 juta. Yang kedua, pada tanggal 9 Oktober 2018 memberikan pelayanan paket wisata dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta kepada PT Jaya Selalu dengan NPWP 01.1.401.3241.000 dan langsung dilunasi. PPN-nya 10% kali 10% kali 400 juta dapatlah 4 juta. 4 juta ini dapat dari 10% dikali 10% baru dikali 400 juta, dapatlah 4 juta. Yang tiga, membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional usaha kepada PT Wijaya dengan NPWP 01.132.7/444.1.00 sebesar 65 juta. Atas pembelian ini diterima FP tertanggal 20 Oktober 2018 dengan kode dan nomor resi 010.0000000056. Total keluarnya, total PPN keluar Oktober 2018 itu sebesar 6 juta. PPN yang masuk, PPN atas jasa biro perjalanan tidak menggunakan mekanisme kredit pajak masukan karena dalam menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP telah diperhitungkan sebagai nilai lain, sehingga PPN yang dibayar oleh PPN telah dibayar diperhitungkan dengan pajak masukan atas yang diperoleh jasa kena pajak atau JKP tersebut. PPN terutang Oktober 2018, PPN keluaran itu sebesar 6 juta. 6 juta itu PPN kurang bayar karena pada penyiapan surat pemberitahuan atau SPT masa PPN bulan Oktober 2018 ini mengalami PPN kurang bayar, maka PT Dewi Angkasa Tour dan Travel harus menyetorkan PPN kurang bayar sebesar 6 juta ke kas negara. Berikutnya, PT SNS merupakan perusahaan jasa ekspedisi dan kemudian Pak Burham ingin mengirimkan paket Pak Burham tersebut dikenakan harga 550.000, sehingga PPN yang harus dibayar Pak Burham, PPN jasa ekspedisi yang harus dibayar Pak Burham adalah sebesar tarif berdasarkan PMK nomor 121/PMK.03/2015. Tarif PPN jasa ekspedisi ditetapkan sebesar 1%. Sehingga total yang harus dibayar Pak Burhan adalah 550.000. Dapatlah dia tadi kan 5.500 ini dari 1%-nya 550.000. Baru kita jumlahkan 550.000 dijumlahkan tambah 5.500 sama dengan 555.500. Sekian penjelasan tugas 6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.